pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Tentunya kami tinggal bertanya sebenarnya tujuan masuknya apa, sehingga mereka tidak akan dikenakan retribusi. Begitu juga para umat muslim. Ini mungkin karena disebabkan di Bau-Bau, di kota Bau-Bau itu ada himbauan dari Kapolres Bau-Bau supaya jangan mengadakan acara atau kumpul-kumpul. Selamat pagi dari Bukit Waluyo Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Penarikan retribusi masuk Benteng Waluyo tidak berlaku bagi warga sekitar yang mendiami cagar budaya nasional itu. Pergerakan penumpang keluar Bau-Bau melintas via armada feri lintasan Bau-Bau Wara meningkat. Inilah Warta Kepton selengkapnya Selasa 3 Januari 2022 bersama saya Wode Sabaria. Baik pendengar, kita ke berita yang pertama. Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau akan mengaktifkan loket penarikan retribusi masuk ke Benteng Waluyo. Meski begitu, penarikan retribusi tidak berlaku bagi warga sekitar yang mendiami cagar budaya nasional itu. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Tentunya kami tinggal bertanya sebenarnya tujuan masuknya apa, sehingga mereka tidak akan dikenakan retribusi. Begitu juga para umat muslim. Contohnya, Dinas Pariwisata Dispar Kota Bau-Bau dalam waktu dekat akan mengaktifkan loket penarikan retribusi masuk ke Benteng Waluyo. Meski begitu, penarikan retribusi tidak berlaku bagi warga sekitar yang mendiami cagar budaya nasional itu. Kepala Dinas Pariwisata Bau-Bau Idrus Taufik Saidi mengatakan penarikan retribusi masuk ke Benteng Waluyo berlaku bagi wisatawan baik itu regional, nasional maupun mancanegara. Sementara itu kata Idrus, bagi masyarakat yang mendiami benteng maupun yang tinggal di sekitarnya seperti di Kelurahan Badia tidak dikenakan retribusi. siapa-siapakah yang boleh beraktivitas atau yang akan masuk ke benteng? Pertama, ditujukan lebih kepada mereka yang berkunjung dari luar Bau-Bau contohnya, atau regional, atau nasional, ataupun mancanegara. Bagi masyarakat yang mendiami dalam benteng tentunya, atau masyarakat Kota Bau-Bau yang hanya sekedar untuk bersilaturahmi ketemu keluarganya mungkin, atau antar undangan mungkin, atau hadiri acara mungkin, tentunya kami tinggal bertanya sebenarnya tujuan masuknya apa, sehingga mereka tidak akan dikenakan retribusi. Begitu juga para umat muslim, contohnya yang akan beribadah sholat Jumat, juga tidak akan dipungut retribusi masuknya. Idrus mengatakan sembari menunggu regulasi terbaru terkait perda retribusi dan pajak, maka untuk sementara tarif masuk benteng masih mengacu regulasi sebelumnya, yakni dewasa dikenakan Rp5.000 per orang, serta pelajar dan mahasiswa Rp2.000. Pun begitu, pria yang akrab disapa Feki ini mengatakan pihaknya akan mengkalkulasi ulang tarif yang benar-benar layak dipungut ketika masuk ke dalam benteng. Mungkin kita akan hitung berapa infrastruktur alokasi dana yang sudah masuk di dalam benteng. Nanti ada hitungan tertentunya yang akibatnya sebenarnya yang paling layak atau hitungan yang paling mendasar itu berapa. Nanti kita tetapkan tentunya bersama-sama Dinas Pendapatan. Feki juga menambahkan terkait pengelolaan penarikan retribusi, Dispar Bau-Bau akan bekerja sama dengan masyarakat, baik itu Karang Taruna, kelompok sadar wisata, ataupun lembaga lain. Pengelolanya ini tentunya kita akan mendampingi dulu, kan kita sudah punya Pokdarwis, atau mungkin ada Karang Taruna yang mau, atau mungkin lembaga yang akan disusun. Namun ini seiring waktu. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Baik pendengar, kita ke berita yang berikutnya. Pergerakan penumpang keluar Bau-Bau melintasi via armada feri lintasan Bau-Bau Wara meningkat 20%. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan. Ini mungkin karena disebabkan di Bau-Bau, di kota Bau-Bau itu ada himbauan dari Kapolres Bau-Bau supaya jangan mengadakan acara atau kumpul-kumpul. Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Bau-Bau Wara, Boni Heria menyebut,
terjadi peningkatan aktivitas penumpang selama masa peringatan Natal dan Tahun Baru 2022-2023. Khususnya jelang malam pergantian tahun Sabtu lalu. Kepada RRI, Senin 2 Januari, Boni mengatakan, dari 2 titik perlintasan kapal feri itu, pergerakan penumpang dari Bau-Bau ke Pelabuhan Wara tercatat lebih tinggi dibanding kedatangan penumpang dari Wara ke Bau-Bau. Boni menduga tidak adanya peningkatan penumpang yang masuk Bau-Bau dikarenakan tidak adanya acara puncak pergantian tahun oleh Pemkot Bau-Bau, dan di sisi lain aparat kepolisian terus mengharapkan tidak ada acara-acara berlebihan di malam pergantian tahun tersebut. Ini mungkin karena disebabkan di Bau-Bau, di kota Bau-Bau itu ada himbauan dari Kapolres Bau-Bau supaya jangan mengadakan acara atau kumpul-kumpul, sehingga keadaan di Bau-Bau kayaknya tidak ada puncak perayaan malam tahun baru. Makanya teman-teman dari Buting, dari Muna Barat, atau dari Muna yang biasanya menjadikan Bau-Bau sebagai sentra, itu tidak ada pergerakan penumpang, tidak ada kenaikan yang signifikan, masih tetap di angka seperti hari-hari biasa. Mantan Kepala UPTD Terminal Luar Kota Wara Mosio itu menambahkan, peningkatan pergeseran penumpang dari Bau-Bau ke Wara tersebut mencapai 20% jika dibanding dengan hari biasa, baik dari para pejalan kaki maupun penumpang dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Sementara untuk aktivitas penumpang pasca tahun baru belum dapat dipastikan, namun melihat aktivitas penumpang di pelabuhan hingga Senin siang, Boni memprediksi tidak ada peningkatan yang signifikan. Kalaupun ada, arus balik dari 20% penumpang sebelumnya. Mungkin arus baliknya itu yang kita antisipasi. Dan pada prinsipnya kapal tetap kita kondisikan. Kalau ada kenaikan, ya kita masukkan armada cadangan 1, KMP Niri. Normalnya berapa armada yang beroperasi? 2, seperti biasa 2, dia saling cross. Jadi ada KMP Tenggiri dan KMP Sultan Murhum. Jadi kalau ada kejadian luar biasa, ya baru kita fungsikan KMP jadi untuk masuk ke lintasan. Seperti kemarin di tanggal 31, karena ada kenaikan 20% dari penyeberangan Bau-Bau menuju Wara, kita masukkan KMP ini untuk membantu. Boni menambahkan, aktivitas penyeberangan akan terus disesuaikan dengan kondisi cuaca. Jika kondisi laut tidak memungkinkan, maka penyeberangan akan ditunda sementara hingga ada lampu hijau dari Kesah Bandaran Pelabuhan. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Tren pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Bau-Bau menurun sepanjang tahun 2022. Selengkapnya Wade Nurliani melaporkan. Angka pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Bau-Bau pada tahun 2022 mencapai 3.061 kasus. Jumlah tersebut menurun dibanding tahun 2021 dengan persentase 84,50%, di mana pada tahun tersebut pelanggaran lalu lintas mencapai 5.648 kejadian. Wakapolres Bau-Bau Kompol Batiar mengatakan pelanggaran dominan berusia 16 hingga 21 tahun mencapai 998 orang, disusul usia 22 hingga 30 tahun sebanyak 963 orang, dan usia 31 hingga 40 tahun dengan total 558 orang. Akibat pelanggaran tersebut, kerugian material di tahun 2022 sebesar 147 juta rupiah, sedangkan tahun 2021 jauh lebih banyak 240 juta rupiah. Dari jumlah pelanggaran lalu lintas, kata Wakapolres, denda yang dihasilkan sebesar 349,6 juta rupiah. Jumlah denda lebih sedikit dibanding tahun 2021 yang mencapai angka 723 juta rupiah atau turun 374 juta. Untuk tahun 2022, 3.061. Tren turun 2.587 kasus. Alias persentase turun 88,51%. Sementara kata Wakapolres, tren kecelakaan lalu lintas tahun 2022 juga menurun sejumlah 178 kejadian. Dari angka tersebut 23 orang meninggal dunia, sedangkan luka ringan mencapai 204 orang. Usia pelaku kecelakaan lalu lintas paling dominan di rentan usia 16 hingga 30 tahun dengan angka 78 orang, disusul 50 tahun ke atas mencapai 29 orang, usia 31 hingga 40 tahun 28 orang, 15 tahun ke bawah 21 orang, dan 15 orang dari usia 41 hingga 50 tahun. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton,
berita seputar Kepulauan Buton. Baik pendengar, kita ke berita selanjutnya. Dukcapil Bau-Bau hadirkan inovasi untuk tingkatkan pelayanan kepada masyarakat. Mengenai hal itu, kembali Hairul Mulku melaporkan. Kami bisa memberikan kepada masyarakat pelayanan secara online. Paling tidak mereka mengetahui syarat-syarat pengurusan dokumen kependudukan. Itu tujuan utamanya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Bau-Bau terus menghadirkan inovasi dalam peningkatan pelayanan kepada seluruh masyarakat, khususnya inovasi layanan secara digital. Akhir tahun kemarin, Disdukcapil Bau-Bau telah meluncurkan website resmi dukcapil.baubaukota.go.id. Kepala Disdukcapil Kota Bau-Bau Arif Basari mengatakan, hadirnya website ini dimaksudkan untuk memberikan informasi maupun layanan konsultasi terkait persyaratan-persyaratan penerbitan administrasi kependudukan secara digital. Kami bisa memberikan kepada masyarakat pelayanan secara online. Paling tidak mereka mengetahui syarat-syarat pengurusan dokumen kependudukan. Itu tujuan utamanya kami. Di situ semua lengkap, ada ruang konsultasi, terus pengaduan ada, termasuk publikasi, termasuk seluruh 24 item dokumen kependudukan itu ada di situ semua. Syarat-syaratnya, tinggal klik mau akta lahir, akta kematian, ada semua di situ syarat-syaratnya. Kurang pahami ada di pengaduan, ada di ruang konsultasi di situ. Bisa langsung kita jawab hari itu juga. Karena di website sudah ada adminnya nanti. Ada admin yang khusus kita tugaskan itu untuk menjawab. Di tahun 2023 ini, lanjut Arif Basari, untuk menjawab penilaian Kemenpan RB dan Ombudsman, pihaknya akan kembali menghadirkan aplikasi sehingga masyarakat dapat melakukan pendaftaran adminduk tanpa harus ke kantor. Cukup melengkapi dokumen yang dipersyaratkan via aplikasi, file dokumen yang dimaksudkan bisa langsung dikirimkan oleh admin, kecuali untuk layanan cetak KTP elektronik dan kartu identitas anak atau KIA. Jadi kami melayani masyarakat lagi melalui aplikasi. Jadi melalui aplikasi itu masyarakat bisa melalui pendaftaran secara online. Untuk nama aplikasi belum bisa saya sebutkan, masih silent. Nanti kita launching baru bisa saya sebutkan. Paling tidak aplikasi itu mengandung unsur lokal dengan menggunakan kosakata kalimat Wolio, bahasa Wolio. Sementara itu, Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Monianse memberikan apresiasi atas inovasi-inovasi yang telah dilaksanakan oleh Disdukcapil Bau-Bau. Menurutnya, inovasi tersebut mampu mencapai target daerah maupun nasional, bahkan ada yang melebihi target. Oleh itu maka atas dukungan dari Dukcapil selama ini untuk menunjang program-program pemerintah, kami memberikan apresiasi. Secara internal kami menilai bahwa Dukcapil sudah memberikan kinerja terbaiknya. Eksternal pun sudah memberikan penghargaan dan apresiasi. Mulai dari Ombudsman, beberapa laporannya sudah masuk ke kami dan memperlihatkan gerak maju untuk standar pelayanannya. Dan ini sekali lagi jangan menjadi kebanggaan sesaat saja, tapi mudah-mudahan ini terus menjadi pendorong untuk kita bisa terus berinovasi lagi. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Pengaktifan lokal penarikan retribusi masuk di Benteng Wolio bukan hanya bertujuan untuk meraup retribusi dari pengunjung. Mengenai hal itu, kembali Afriansa melaporkan. Jadi sebenarnya dua tujuan tersebut juga memberikan peluang sebagai barikade awal. Kita sudah beberapa kali mendapat permasalahan. Dinas Pariwisata Dispar Kota Bau-Bau dalam waktu dekat akan mengaktifkan loket penarikan retribusi masuk ke Benteng Wolio. Meski begitu, loket tersebut tidak hanya bertujuan untuk meraup retribusi dari pengunjung. Kepala Dispar Bau-Bau Idrus Taufik Saidi mengatakan, loket itu juga bertujuan untuk memperoleh data kunjungan wisatawan karena selama ini tidak terdata secara maksimal. Di samping itu, pihaknya berharap dengan adanya penjagaan di loket dapat mensortir pengunjung sehingga tindakan terlarang di dalam benteng yang sebelumnya pernah terjadi bisa dicegah. Jadi sebenarnya
Dua tujuan tersebut juga memberikan peluang sebagai barikade awal. Kita sudah beberapa kali mendapat permasalahan atau kejadian yang terjadi di dalam benteng yang kemarin itu seperti vandalis, coret-coretan, kemudian ada pembuangan bayi, kemudian juga ada sempat sisi timur gazebo itu yang terbakar. Mungkin dengan orang melihat sejak awal pintu masuk ada yang kontrol, ada yang awasi, ada yang jaga, mungkin orang akan segan. Lebih lanjut, kata pria yang akrab disapa Veki ini, pemasangan loket retribusi juga sebagai langkah awal Dispar Bau-Bau untuk memaksimalkan pengelolaan destinasi wisata Benteng Wolio sekaligus menjaga marwah atau harga diri cagar budaya nasional itu. Karena itu, seiring berjalannya waktu dengan pengaktifan loket tersebut, pihaknya berharap kendaraan yang biasa melintas di Benteng Wolio namun bukan untuk tujuan kunjungan, maka sekiranya bisa mencari pilihan jalan yang lain. Menjaga marwah benteng inilah sebenarnya yang kami coba mendesain sekaligus mengukur jumlah pengunjung dan tentunya kami berharap ada peningkatan retribusi. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Baik pendengar, kita ke berita yang terakhir. Objek wisata Kabura-Burana Buton Selatan padat pengunjung pada libur tahun baru. Selengkapnya kembali Wode Nurliani melaporkan. Memanjakan diri ke tempat wisata permandian menjadi hal menarik bagi sebagian besar warga untuk melepas kepenatan dari aktivitas harian. Tahun baru 2023 nampak sejumlah objek wisata di Kota Bau-Bau hingga Buton Selatan padat pengunjung, salah satunya permandian Kabura-Burana. Sejak Minggu pagi nampak ratusan warga silih berganti memadati wisata alam di Desa Lawela Selatan, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan. Di pintu masuk nampak aparat keamanan dari kepolisian bersiaga memastikan liburan tahun baru masyarakat berjalan lancar tanpa hambatan. Kepala Pos Pengamanan Regu 2 Ibda Batiar yang mengawasi permandian mengungkapkan tingkat kunjungan warga baik lokal maupun luar Buton Selatan cukup tinggi sepanjang libur tahun baru, bahkan lebih ramai dari akhir pekan pada umumnya. Pantauannya di lapangan, situasi wisata tetap kondusif, seluruh warga bersama kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban tanpa ada pesta minuman keras di sepanjang bilik wisata. Selain pengawasan dan pengamanan, kepolisian juga melaksanakan patroli mobile untuk mencegah segala gangguan Kamtibmas. Permainan Kabura-Burana ini aman kondusif, ya. Para pengunjung datang dengan tertib, ya. Kemudian semakin sore semakin banyak datang, makanya kami memang on call di sini Bu, untuk memantau situasi Kamtibmas di sini. Lanjut Ibda Batiar, Pos Pengawasan Regu 2 di Desa Lawela Selatan merupakan gabungan Polres Buton dan Polsek Batauga Polres Bau-Bau dengan jumlah anggota 6 personil. Sementara itu di lokasi wisata juga nampak aktivitas ekonomi berjalan lancar oleh sejumlah UMKM yang menjual aneka dagangan snack ringan hingga mie rebus. Di lokasi tersebut juga tersedia puluhan gazebo yang membuat betah para pelancong untuk berlama-lama memandang jernihnya air di bawah pepohonan rimbun atau menyaksikan pengunjung lain berendam menikmati permandian. Wade Nurliani, reporter RRI Bau-Bau melaporkan. Saudara, sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Penarikan retribusi masuk Benteng Wolio tidak berlaku bagi warga sekitar yang mendiami cagar budaya nasional itu. Pergerakan penumpang keluar Bau-Bau melintasi via armada feri lintasan Bau-Bau-Wara meningkat. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja saya ucapkan selamat pagi.